Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di Sapaan Sri Kandi di edisi bulan Oktober 2024. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat, kuat, bahagia, dan penuh semangat. Semua karena anugerah dan cinta kasih Tuhan kepada kita semua. Sahabat Sri Kandi, kali ini saya akan membawakan renungan dengan tema Hari Ulang Tahun. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa saya hantarkan. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini, dengan kondisi yang sehat, dengan kondisi yang baik, dengan cuaca yang baik. Kami mengucap syukur buat segala berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar akan firman-Mu. Bukakan hati kami, bukakan pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu ini dan tertanam dalam hati kami, dan menjadi buah, menjadi penerang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara pada pagi hari ini pada tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat Sri Kandi, mari kita buka dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyinya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ulang tahun adalah hari kelahiran kita. Setiap kita pasti mengalami momen ulang tahun. Dan itu membuat umur kita semakin bertambah. Apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika mendengar hari ulang tahun? Kado. Makan bersama. Balon. Kue tar. Peristiwa yang bisa diulang setiap tahun pada tanggal yang sama dengan identik nasi kuning. Dari pertanyaan tadi, mungkin kita langsung membayangkan kado, makanan, roti tar, nasi kuning, balon, dan lain sebagainya. Ketika masih kecil dulu, hari ulang tahun adalah hari yang paling kita nantikan sepanjang tahun. Namun, semakin beranjak dewasa, sepertinya hari ulang tahun tidak lagi menjadi hari yang spesial. Hari yang ditunggu-tunggu. Terkadang malah lupa. Hari ulang tahun lewat begitu saja karena kesibukan, beban pikiran, tanggung jawab, dan lain-lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mempercayakan 1 tahun lagi umur kepada kita. Tahukah bahwa itu sebuah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita? Mari kita akan belajar apa yang harus kita berbuat ketika kita berulang tahun. Kita akan baca dalam ayat 13. Dikatakan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan tidak main-main dengan kehidupan kita. Kita dibentuk sejak dalam kandungan dan ditenun, dirajut secara detail setiap bagian dari tubuh kita sama Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita ada suatu pribadi yang berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ciptakan kita dengan detail, dengan ditenun, dengan dirajut. Mungkin ibu-ibu di sini biasa
merajut, membuat tas, membuat baju, membuat sweater, akan mengerti bagaimana detail warna, bagaimana detail rajutannya. Itulah Tuhan kita menciptakan kita. Kenapa kita sampai diciptakan demikian sama Tuhan? Karena Dia punya rencana dalam kehidupan kita. Dia punya tujuan bagi hidup kita. Tuhan tidak sembarangan menciptakan kita. Kita adalah ciptaan yang luar biasa. Jadi yang pertama, kita harus sadar buat apa kita diciptakan sama Tuhan. Kita diciptakan unik, spesial, bukan seperti robot yang dibuat dengan sama cetakan. Tidak. Kita dibuat dengan unik, dengan tangan Tuhan sendiri yang merajut kita dalam kandungan ibu kita. Ini tertuang dalam firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan berkata begitu karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang dengan hidup kita. Dia punya rencana yang besar dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita sadar. Kita diciptakan Tuhan dengan unik, dengan luar biasa dan dikasihinya. Tuhan menciptakan kita, memberikan karunia dan talenta masing-masing setiap orang. Tidak ada yang sama. Tuhan menciptakan kita bukan dengan simsalabim jadi manusia. Tidak juga. Padahal Tuhan bisa lakukan itu karena Tuhan Maha Kuasa. Simsalabim, jadilah manusia. Bisa. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan merajut kita, jadi kita suatu ciptaan yang unik, yang sangat berharga di mata Tuhan. Karena apa? Satu, karena Tuhan mengasihi kita, dan Dia rindu untuk kita hidup melayani Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita sadar dan mengisi kehidupan ini dengan melakukan sesuatu yang baik, untuk melayani Tuhan. Ini sebuah panggilan yang indah bagi kehidupan kita. Berikutnya, kita akan belajar juga di ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sahabat Sri Kandi, firman Tuhan katakan bahwa penciptaan kita itu dahsyat dan ajaib. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Sudah selayaknya kita bersyukur, tidak ada habisnya. Karena Tuhan menciptakan kita tidak asal-asalan, tapi dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Dahsyat itu adalah luar biasa. Dan ajaib, sesuatu yang wah, sesuatu yang tidak ada dalam pikiran kita, yang ajaib. Itulah Tuhan menciptakan kita secara dahsyat dan ajaib. Ajaibnya kita diciptakan serupa dengan Dia, sama dengan Dia. Itu sesuatu yang luar biasa. Sebab itu, syukurilah setiap momen berulang tahun. Jangan biarkan hari jadi kita tanpa ucapan syukur, biasa-biasa saja, bahkan cuek, bahkan tidak merasakan apa-apa, bahkan tidak merasakan berkat-berkat Tuhan. Jangan biarkan seperti itu. Mari, momen di ulang tahun, kita akan belajar memiliki hati yang mengucap syukur, memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur, karena Tuhan sudah begitu baik bagi kehidupan kita, sudah ciptakan kita dengan keunikan kita, dengan kelebihan dan kekurangan kita.
Dia senantiasa ada buat kita. Mari kita belajar di ulang tahun. Kita berdoa, merenungkan, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan setahun ini. Saya yakin dan percaya, pasti Bapak, Ibu, Saudara akan merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Walaupun itu di saat duka, walaupun itu di saat suka, Tuhan senantiasa ada di setiap tahun-tahun kehidupan kita. Dan berikutnya, kita membuat rencana untuk tahun ke depan. Usiaku bertambah ini. Apa yang aku harus lakukan? Lebih lagi untuk aku bisa berguna bagi orang lain. Untuk aku lebih baik lagi kehidupannya. Untuk aku lebih lagi dekat dengan Tuhan. Dan yang lain sebagainya. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara bisa mengerti pergumulan setiap pribadi masing-masing. Bisa juga kita berbagi sukacita dengan orang-orang yang kita kasihi, keluarga, teman, jemaat, dan orang-orang yang senantiasa ada di dekat-dekat kita, yang mendukung kita. Dengan cara menikmati makanan, dengan tumpengan, dengan kue ulang tahun, dengan berbagi sukacita dengan saudara-saudara yang lain. Demikian Ibu, Bapak yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita mau belajar dalam ulang tahun ini. Kita menyadari bahwa kita ciptaan yang luar biasa berharga di hadapan Tuhan. Selayaknya hati kita dipenuhi ucapan syukur. Jangan biarkan ulang tahun kita lewat begitu saja, tanpa ada yang berkesan, tanpa kita berbicara dengan pencipta yang membuat hidup kita. Saya yakin Tuhan pasti senang saat kita bicara dengan Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya bilang terima kasih saja. Pencipta kita pasti senang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ucapkan selamat ulang tahun bagi yang merayakan di bulan ini. Jangan sampai kita lewatkan momen-momen yang berharga ya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sadarlah dan bersyukurlah, isilah kita dengan hal-hal yang lebih bermakna. Tujuannya adalah untuk melayani Dia dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik. Kami sangat mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Dan kami boleh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur. Kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang menciptakan kami secara unik dan spesial. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, karena memiliki Bapa yang baik seperti Engkau. Biarlah hidup kami Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur buat firman-Mu ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Demikian sahabat Sri Kandi, renungan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya firman tadi boleh memberikan kekuatan berkat bagi kita semua. Salam sehat, sampai jumpa di sapaan Sri Kandi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.